Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 12 IPS 6 akan mempresentasikan hasil tugas sejarah Indonesia tentang nilai perjuangan pahlawan nasional Indonesia, salah satunya Frans Kaisiepo. Mungkin teman-teman tidak asing dengan wajah Frans Kaisiepo ini, namun siapa sebenarnya Frans Kaisiepo ini? Frans Kaisiepo merupakan pahlawan nasional yang lahir di Biak 10 Oktober 1921 dan wafat pada 10 April 1979. Dia menjadi pahlawan nasional karena jasanya dalam menyatukan Papua dengan Indonesia. Sejak muda, Frans telah dikenal sebagai aktivis gerakan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Papua. Dia juga menentang keras Belanda yang saat itu menguasai Papua. Perjuangan Frans Kaisiepo dalam menyatukan Papua dengan Indonesia. Yang pertama yaitu ia menjadi orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih di Papua pada 31 Agustus 1945 ketika Papua masih diduduki Belanda. Frans menjadi salah satu orang yang menyebarkan adanya Republik Indonesia. Ia merupakan orang pertama yang menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih di tanah Papua. Kedua adalah menentang Belanda dalam penggabungan Papua menjadi NIT atau Negara Indonesia Timur. Pada saat itu, Frans menjadi utusan Netherlands New Guinea atau sebutan Papua saat menjadi bagian dari Hindia Belanda, dan satu-satunya orang asli Papua pada konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada Juli 1946. Dalam konferensi tersebut, ia menentang niat Belanda untuk menggabungkan Papua dan Maluku serta menjadikan Papua bagian dari Negara Indonesia Timur atau NIT. Di sini ia bersikeras wilayah Papua harus dipimpin oleh orang Papua asli. Yang ketiga yaitu orang yang mencetuskan nama Irian. Pada konferensi Malino juga, Frans mengusulkan agar nama Papua atau Netherlands New Guinea diganti menjadi Irian. Hal itu dikarenakan Frans merasa bahwa sebutan Papua yang berarti keriting merendahkan orang Papua. Jadi pada waktu itu, orang-orang dari suku lain kerap kali melayangkan hinaan ketika menyebut nama Papua. Irian sendiri berasal dari bahasa asli Biak yang berarti cahaya yang mengusir kegelapan. Kemudian nama Irian juga dibuatkan akronim oleh Presiden Soekarno yaitu Ikut Republik Indonesia Anti Netherlands. Selanjutnya yaitu sempat mendekam di balik jeruji besi dari tahun 1954 sampai 1961. Jadi Frans ini sangat gencar dalam menunjukkan bahwa ia ingin Papua bebas dari kuasa Belanda. Ia mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak, menjadi pelopor pergerakan Biak melawan Belanda. Gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda ini pecah selang 2 tahun setelah konferensi Malino, dan ia juga menolak untuk menjadi delegasi Belanda dalam konferensi Meja Bundar. Ini karena dia tidak mau didikte oleh Belanda. Atas penolakan ini, Kaisiepo dicekap sebagai tahanan politik mulai 1954 sampai 1961. Perjuangan Frans membuahkan hasil, seperti kata pepatah, usaha tak pernah mengkhianati hasil. Hal ini terjadi juga pada Frans. Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno membentuk 3 Komando Rakyat atau Trikora. Trikora ini operasi militer yang dilaksanakan demi merebut kembali Papua dari Belanda. Trikora menghasilkan perjanjian New York pada 1 Mei 1963 yang menyatakan bahwa Belanda harus menyerahkan kekuasaan Papua kepada RI. Melalui pengawasan PBB, pemerintah RI berhak atas pengembangan wilayah
Papua mulai 1963 sampai 1969 sebelum rakyat Papua memutuskan untuk terus bergabung atau lepas dari Indonesia. France terus berjuang hingga pada 1969 Irian masuk sebagai provinsi paling muda di Indonesia. Ini diputuskan setelah dilakukannya penentuan pendapat rakyat atau PPRA. France kemudian diangkat sebagai gubernur Provinsi Irian Barat untuk periode 1964 sampai 1973. Pada 1972, KSIPO dilantik sebagai salah satu anggota MPR RI sebelum akhirnya menjabat anggota hakim tertinggi Dewan Pertimbangan Agung sejak 1973 sampai 1979. Penghargaan Franz KSIPO. Setelah banyak perjuangan yang dilakukan Franz untuk mempertahankan keutuhan NKRI, Franz diberikan penghargaan untuk mengenang jasa-jasanya tersebut. Yang pertama, Franz KSIPO diberikan predikat pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada 14 September 1993 disertai penganugerahan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Bintang ini diberikan kepada mereka yang secara luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Layaknya Franz yang secara luar biasa memperjuangkan agar wilayah Papua terus bersatu dengan Indonesia. Lalu, namanya dipakai sebagai nama Bandara Internasional di Biak. Awalnya, bandara ini bernama Bandara Mokmer. Namun, setelah kekuasaan Papua jatuh ke Indonesia pada 1984, bandara ini dinamai Bandara Franz KSIPO oleh pemerintah Indonesia. Wajah Franz KSIPO diabadikan dalam uang rupiah 10.000 emisi 2016 dan 2022. Menurut Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua, hal ini dilakukan karena uang 10.000 adalah uang yang paling banyak digunakan untuk transaksi, khususnya Papua, dengan harapan semakin banyak orang yang mengenal pahlawan dari Papua. Namanya diabadikan dalam kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Franz KSIPO 368. Pemberian nama ini sebagai bentuk penghormatan negara dan bangsa Indonesia atas jasa perjuangan dan pengabdian sosok Franz KSIPO dalam mempertahankan serta menjaga keutuhan NKRI. Sebelum mengakhiri presentasi, izinkan kami mengucap satu pantun yang indah. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat.